kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Semua berakhir, Kau tetap denganku. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Tiada pernah jalan sendirian, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di kehadiran-Mu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersama-Mu. Oh, oh, oh. Dalam keraguanku, Kau takkan menyerah sampai semua terungkap. Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiran-Mu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersama-Mu, sempurna bersama-Mu. Yesus, Kau setia. Kau yang setia, Kau yang menopang. Oh Yesus, janji-Mu kuatkanku, janji-Mu bangkitkan imanku. Oh, tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Dan janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalam
Shalom warga kerajaan Allah, kita bertemu kembali dalam program Voice of Victory. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema hidup bukan sekedar checklist. Mari kita belajar firman Allah dalam Yesaya pasal 54 ayat yang pertama. Saudaraku, dalam Yesaya 54 ayat yang pertama memberi suatu perintah kepada kita. Beginilah isi firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Saudaraku, mungkin kita tidak mandul secara jasmani, namun kita mandul secara produktivitas atau keuangan. Atau mungkin selama ini kita sudah lama mengikut Tuhan, sekian tahun atau bahkan sekian puluh tahun kita mengikut Yesus, namun tidak ada buah yang dihasilkan. Namun dengar kabar baik pada hari ini saudaraku. Firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Saudaraku, warga kerajaan Allah, sekarang adalah musim yang baru bagi kita. Musim di mana yang dulu tidak bisa berbuah, sekarang bisa berbuah. Ada hal-hal yang akan kita hasilkan baik di dalam pertumbuhan kerohanian, baik di dalam keluarga maupun dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saudaraku, kita semua harus mempercayainya. Ingat, hidup ini bukan sekedar checklist. Kita hadir, kita ada, tetapi tidak ada pengaruh, tidak ada buah yang kita hasilkan. Tuhan selalu menuntut buah dari kehidupan kita, saudaraku. Sejak Yesus tinggal dalam hati kita, Dia bekerja untuk mengubah hidup kita. Kita melalui pimpinan Roh-Nya, Dia akan menuntun kita kepada kebenaran. Secara kerohanian kita akan berubah, karakter kita akan berubah, attitude kita akan berubah, knowledge kita akan berubah, skill kita berubah, karunia-karunia roh kita dapatkan dan kita maksimal di sana. Kita mengalami kepenuhan Kristus dan kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, karena hidup ini bukan sekedar checklist, maka kita harus melakukan. Yang pertama tadi di ayat ini dikatakan bersorak-sorailah. Saudaraku, bukanlah pintu kepada terobosan di dalam diri kita melalui seruan-seruan kita kepada Tuhan. Jangan pasif, jangan menjadi biasa-biasa saja. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bisa merasakan ada sesuatu yang terlepas saat kita bersorak-sorai bagi Dia dalam apapun kondisi dan keadaan kita. Ingat identitas kita sebagai duta besar, perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Kita harus senantiasa terhubung dengan Sang Raja, terhubung dengan sorga. Kita akan berbuah hanya jika kita menyatu dengan pokok anggur yang benar. Yang kedua, mari kita melihat Dia yang tidak kelihatan. Sama seperti Elisa saat pasukan Aram mengepung dia di Dotan. Bujangnya semula ketakutan karena melihat tentara Aram yang sangat besar. Namun Elisa sama sekali tidak ketakutan. Ia justru dapat melihat yang menyertai dia jauh lebih banyak dari yang menyertai pasukan Aram. Saudara bisa baca itu dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, 13-19. Saudaraku, latih mata rohani kita seperti itu. Asah terus kemampuan manusia rohani kita
untuk kita terus belajar dan melihat karya-karya Tuhan yang sedang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti wanita mandul yang bersorak-sorai dan percaya ia akan melahirkan, kita harus dapat melihat hal yang tak terlihat yang Tuhan janjikan melampaui batas-batas keterbatasan fisik kita. Saya sungguh yakin saudaraku, Roh Kudus menyertai kita untuk mengubah kita menjadi manusia Kristus. Harganya memang sangat mahal, segenap hidup kita. Tapi saya meyakini hal ini berarti seseorang harus rela kehilangan segala kesenangan hidup dan menjadikan Tuhan sebagai kesenangan satu-satunya dalam dirinya. Menjadikan Tuhan sebagai kesenangan satu-satunya berarti selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kehidupan seperti ini pasti memancarkan kehidupan ilahi yang tertular bagi orang lain. Dan pada akhirnya setiap orang percaya harus memuridkan orang lain dan terus membimbing sampai kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Saudaraku, kalau tugas ini kita lakukan dengan baik, maka anak Tuhan tersebut akan semakin terpacu untuk menjadi sempurna. Dengan menuntun orang kepada kebenaran tanpa kita sadari, hal itu juga memicu diri kita sendiri untuk hidup dalam kebenaran seperti yang Sang Raja kehendaki. Yang ketiga, stop playing victim. Bangkitlah sebagai orang yang luar biasa. Seorang wanita mandul yang menyalahkan dirinya, menyalahkan keadaannya, menyalahkan suaminya, tidak akan pernah bisa bangkit dan bersorak-sorai. Namun hari-hari ini saudaraku, kita melihat ada banyak orang Kristen tidak merasa harus terpanggil hidup menghasilkan buah, sehingga ia dalam posisi tidak berbuah sama sekali. Mereka tidak mampu menularkan kehidupan Kristus bagi orang lain. Mereka merasa tidak dituntut sama sekali untuk berubah dan mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dalam hidup mereka. Bahkan lebih menyedihkan lagi, mereka hanya merasa berhak untuk menuntut Tuhan agar memberkati mereka. Mereka tidak mengerti panggilan untuk berbuah. Inilah orang Kristen yang mandul, yang tidak pernah menderita bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, warga kerajaan Allah, berhentilah melihat diri sebagai korban dari keadaan. Berhentilah memandang diri sebagai orang yang sial atau bernasib buruk, tetapi bangkitlah sebagai orang yang percaya dalam Tuhan. Ada terobosan, ada buah yang akan dihasilkan dari mengikut Yesus. Mulai tatap masa depanmu seperti Kristus menatap masa depanmu yang gilang gemilang. Percayalah, setiap keterbatasan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara adalah kesempatan untuk melihat terobosan. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak mungkin, kita berkesempatan melihat mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku, jika Tuhan membuka rahim produktivitas kita, maka tidak akan ada yang dapat menutupnya. Kita akan menghasilkan buah, dan buah kita akan menjadi buah yang matang, dapat dinikmati oleh semua orang, dan melalui kehidupan kita, Kristus yang akan dimuliakan. Yohanes 15:16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudaraku, saya meyakini, jangan pasif menjadi orang Kristen. Aktiflah
menghasilkan buah. Hidup ini hanya sekali, tidak ada kesempatan lagi, hanya sekali. Jadi mari kita memberi buah. Mari bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Buah pertobatan kita, Kristus nyata terlihat dari kehidupan kita. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan menyertai dan menguatkan kita dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan akan menolong kami menjalani hari-hari kami, agar hari-hari kami tidak pasif, tidak mandul, tapi kami berbuah dalam segala hal yang Tuhan akan munculkan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari yang kami lalui akan membawa orang lain, jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Amin.